Pekanbaru adalah ibu kota provinsi dari Riau, dan Riau ini sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis khayal khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Nah, kalau dilewati oleh garis khatulistiwa itu biasanya kotanya cenderung panas, terutama di bulan Maret dan di bulan September. Jadi siklusnya per 6 bulan sekali, terutama di tanggal 21 Maret dan nanti 6 bulan lagi 23 September. Itu matahari persis di atas ubun-ubun kita. Wih, wah, panasnya kayak apa itu ya. Dan untungnya sih masih di bulan Agustus nih, belum terlalu panas. Nah, paginya ini saya sempat jalan-jalan untuk lihat-lihat di kota Pekanbaru, terutama bangunan arsitekturnya ya. Kayak saya bidangnya di dunia arsitek. Nah, setelah puas melihat kota Pekanbaru, akhirnya saya putuskan untuk kembali ke penginapan saya di Hotel MBC untuk sarapan pagi. Nah, ini dia paket sarapan dari penginapan. Nasi goreng dan telur dadar, dan minumannya dapat free teh manis hangat. Nah, kalau untuk yang kopi ini, kopi pahit saya pesan sendiri. Nah, jadi hidup itu tidak selamanya manis kayak teh manis ini ya teman-teman. Kadangkala pahit kayak kopi, dan kadang pula tawar nih kayak air putih tuh. Jadi komplit ya. Waduh, vibes-nya ini enak banget nih. Diiringin lagu yang hits pada tahun 90-an, penyanyi aslinya Ratih Purwasih kalau nggak salah. Ya, assalamualaikum Sobat Om Jarwis, selamat datang di channel ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Saya sudah berada di kota Pekanbaru, Riau. Dan insya Allah pada hari ini ya, hari Sabtu ini saya akan trip pulang menuju ke Pulau Jawa, tepatnya pulang ke Jakarta ya. Dan ini nih, sangat antusias sekali nih saya nih, semangat. Karena pada hari ini saya berencana naik bus nih, nostalgia lagi, dengan julukannya si Jenderal Hijau, yaitu bus Lorena ya teman-teman. Jadi kenapa sangat antusias, karena saya masih bisa berkesempatan nih naik bus Lorena yang memiliki rute terjauh dari Bandung sampai ke Pekanbaru ini, PP ya. Tapi walaupun nggak sampai Bandung, nanti saya turun tetap di Jakarta aja. Dan nanti insya Allah kita akan start dari sini, di depan Hotel MBC nih, MBC Hotel dan Cafe. Ada kolam renangnya juga di dalam ya. Dan nanti dari MBC Hotel ini kita akan menuju ke terminal Payung Sekaki. Payung Sekaki itu dari sini sekitar 2,5 km. Ya nanti naik ini aja ya, naik ojek aja ya. Soalnya kalau angkutan di sini nih katanya jarang banget, dan seandainya ada kita harus berhentinya tuh nunggunya dari halte ke halte, nggak bisa di sembarang tempat. Oke teman-teman, kalau ke sana ke arah ini ya, pusat kota Pekanbaru. Dan kalau ke arah sana itu ke arah terminal Payung Sekaki. Oke teman-teman, ini sudah jam makan siang. Sudah check out dari hotel ini jam 12 lewat seperempat. Kita lanjut ya. Jangan sungkan-sungkan buat teman-teman, apabila belum subscribe, subscribe dulu nih. Dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus update mengikuti video terbaru dari saya. Oke Sobat Om Jarwis, kita lanjut ya. Yuk. Kita cari makan siang. Cuman kalau makan siang di Pekanbaru sini tuh rata-rata ini ya, rumah makan Ampera atau masakan-masakan Minang, Padang. Sekitar sini tuh ada Minang, Padang. Sebelah sana juga saya udah cek dari map yang deket-deket sini. Ada sih di sini nih, bukan masakan Minang loh. Ada tempat kopinya juga. Nanti kita ke situ aja yang deket deh dari penginapan. Penginapan ini kemarin kita nginep di sini ya, MBC Hotel dan Cafe. Lumayan sih, karena perjalanan jauh dari Jakarta sampai ke Pekanbaru, akhirnya ya nyari yang harga-harga sedang aja lah. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Tapi fasilitasnya lumayan ya. Di sebelah kanan itu, sisi kanan itu ada fasilitas kolam renang. Nah, kolam renangnya itu ada buat anak-anak dan juga buat dewasa. Ada wahana-wahana, mini wahana gitu ya. Terus ada tenda-tenda buat
nunggu gitu kolam renang, sambil berenang sambil ngemil-ngemil di sana ya. Terus kemudian untuk yang sisi kiri ini ada kayak semacam lounge atau ya tempat makannya atau sarapannya. Nah harganya ini untuk kita semalam ini 240.000 dengan kamarnya yang deluxe ya. Kalau kamar standar sih di bawah itu sekitar 200-an. Nah deluxe ini kamarnya enak nih, dia kamarnya luas, kebetulan ranjangnya dia yang model queen, agak lebar, single, dan ini luas banget nih, bisa buat sholat enak, leluasa. Dan untuk kamar mandi juga sangat luas, showernya tuh luas banget, bisa ada apa, jet washer, kloset, dan wastafel. Ini air hangat nih, ada air panasnya. Terus kemudian untuk di kamar ini yang deluxe dia ada fasilitas ini, teras di luar, jadi bisa santai-santai di luar ngelihat pemandangan ke arah depan, ke arah jalan raya ini Pekanbaru. Oke sini, jadi udah dapat fasilitas untuk kolam renang juga ya. Untuk satu kamar itu dapat free untuk satu harinya 2 dewasa dan 2 anak-anak. Lumayan nih kalau buat keluarga nginep di sini, atau sama pasangan atau sama anak bisa diajak ke kolam renang. Nah ini dia rumah makannya nih, Ambara. Cuman nih ketutup pohon nih. Waduh ternyata tutup ya. Kayaknya udah nggak jualan lagi nih, Ambara Cafetaria tuh. Rukonya dijual lagi. Aduh, padahal ngeliat review di Google-nya lumayan tuh. Wah dekat sama hotel kan. Cari lagi deh. Terpaksa ya udah. Rumah makan Ampera gitu ya. Katanya ada yang enak sih di situ tuh. Nggak jauh dari sini. Jalan kaki aja, nanti kita nyebrang sih. Yang penting isi perut ya. Ini sebelahnya ada Mitra Bangunan Supermarket. Kita sudah nyebrang dari sisi sana tadi. Agak susah nih nyebrang di sini, rame kendaraannya. Ya kayak di jalan protokol kayaknya ya. Dan kalau di sini tuh karakter tanahnya kayak pasir putih gitu ya. Sampai tanaman-tanaman yang di trotoar tuh tanah-tanah putih gitu. Ini makanan yang saya pesan teman-teman, nasi sama udang aja sih, satu lauk aja. Makan ayam rendang gitu agak ini ya, bosan dari kemarin perjalanan dengan besan masakan Padang terus. Ini ada apa, sayuran kol, terus ada apa nih kayak opak kecil ya, opak kecil, ada bumbu rendangnya, dan nasinya nih nyeplok-ceploknya kecil kayak ini, beda sama mangkok-mangkok yang agak gede, kecil banget. Kalau makan satu bener-bener nggak puas. Ya ini minumnya es jeruk, asli gerah banget nih hari ini habis jalan ya. Kalau Pekanbaru kan tahu sendiri panas ya, di luar tuh panas banget. Oke teman-teman, kita makan dulu ya sebelum ke arah terminal Payung Sekaki. Ya kita sudah selesai makan. Sekarang jam berapa nih? Jam 1:15. Kita akan menuju terminal Sekaki ke arah sana ya. Kalau ke sana ke pusat kota Pekanbaru. Tadi makannya enak sih. Apa bumbu-bumbunya tuh kaya dengan rasa. Ada bumbu rendang, ada cabai, terus ada kuah-kuah gitu ya. Dan harganya tadi 40.000. Nasi sama apa, udang, cabe, terus sama minum es jeruk.
Nah, karena angkot di sini jarang, sangat lama kalau nunggu dan harus dari halte ke halte. Kita pesan Gojek aja deh. Suka nih dengan bangunan utamanya, model atapnya dia bertumpuk-tumpuk dan tradisional. Untuk shelter-shelternya juga model tradisional Melayu gitu. Ih, cakep banget ya. Kita melipir melalui shelter bus, tidak masuk ke dalam terminal karena untuk agen dari PO Lorena dia ada di luar bangunan utama maksudnya ya. Ada di depan kita itu. Nah, ini deretan agen-agen bus untuk jurusan ke arah Pulau Jawa dan juga untuk yang ke arah Medan, Aceh, dan lain-lain. Nah, kita sudah di depan agen dan loket PO Lorena. Silakan untuk nomor teleponnya di zoom dan di pause ya teman-teman. Siang Pak. Pak Salomo. Anjar Pak. Nomor 1A ya. Nah, teman-teman kalau mau pesen tiket dengan Pak Salomo nih, waktu itu saya transfer dengan beliau. Mantap informasinya. Wih, ini Pak ya. Jam berapa nanti berangkat Pak? Jam setengah 3 paling lambat. Setengah 3 ya. Oke, kasih Pak Salomo. Oke, Ya, sama-sama. berarti bisa nanti di sini ya Pak? Ya, kemarin nanti. Oke. Mau tunggu di depan silakan, mau di sini silakan. Ah, Soalnya itu kan KPR di depan, itu mobil udah masuk. oke. Oh ini ya masuk. Ini berarti jatahnya buat sini ya? Iya. Oke, kasih ya Pak Salomo. Pas busnya datang nih. Wah, ini dia nih. Wah, ini yang dicari nih. LE 151. Ini yang kita incer nih emang nih. Mantep ya. Oke teman-teman, kita lihat eksteriornya ini. Ini menggunakan karoseri Adiputro dengan bodinya Jetbus HD. Tapi di bagian mukanya udah ada mengalami perubahan, terutama di bagian headlampnya. Kemudian untuk liverynya nih, kombinasi atau didominasi warna putih dan hijau. Tapi ada juga lidah-lidah api, warna kuning dan warna orange, dan juga warna ungu tuh di bawahnya. Dan di sini menggunakan sasisnya Mercedes-Benz OH1626 generasi pertama. Wih, mantep ya. Nah, ini yang saya suka nih, bintang-bintang. Wih, bintang 5 ya, jenderal besar nih kalau bintang 5. Bukan jenderal biasa. Wah, mantep lah ini. Kemudian untuk Jetbus HD saya juga suka di selendangnya, dia tidak menghalangi penumpang ya untuk di bagian dalam. Enak lah, bisa ngelihat ke arah luar jendela untuk yang di hot seat. Nah, untuk bagian belakang ya kurang lebih seperti ini ya, untuk grill di ruang mesinnya. Dan lampunya ya belakang stop lampnya kayaknya sih udah dirombak juga nih ya, kayak pakai Jetbus 3. Dan yang agak miris ini nih di bagian atas nih, di bagian AC itu, penutup AC-nya samping tuh udah lecet-lecet gitu. Waduh, kayak kalah perang ya. Ya mudah-mudahan bisa di repaint sini. Kalau di repaint lagi kayaknya sih bagus nih. Jadi walaupun bodi lama tapi catnya baru kan keren ya. Untuk tiketnya ini berupa print-printan lembaran selembar kertas. Ini saya dapat nomor kursinya di hot seat 1A. Dan ini harga tiketnya sebesar Rp655.000 untuk kelas eksekutif. Tujuan saya ke Terminal Pulau Gebang. Untuk konfigurasi kursi di Lorena 22 tetap ya, kelas eksekutif. Dan untuk kapasitasnya ini ada 32 kursi dari depan sampai ke arah belakang. Dan ini ada toilet sama kayaknya smoking room. Nanti kita lihat ke sini ya. Sebentar kita review dulu kursinya.
Kemudian untuk jarak legroomnya di kursi yang bagian tengah nih enak tuh, jauh ya untuk selonjoran. Dengkul sampai ke depan nih juga jauh banget, tinggi saya 167 cm. Jadi kalau dia direbahin ke belakang, ini kita masih jauh leluasa. Kiri dan juga kanan sama ya. Terus untuk fasilitas di depannya tidak ada jaring nih, ada dudukannya cuman udah copot. Ini bekas ini, sayang ya. Udah nih bantal jatuh nih. Terus untuk di kursinya ini ada armrestnya ini ya, tinggal dimajuin ke depan terus ditekuk. Waduh keras ya. Ya itu, kalau enteng sih enak nih, tinggal dimajuin ke depan terus tekuk. Ini ada tombol reclining seat kuning, yang kuning ini ya. Jadi nanti sambil dipencet, kemudian bagian punggungnya ini, bagian belakang ini, sandarannya didorong sama punggung sendiri. Terus dia nggak ada leg rest, tapi jarak kursinya sih lebar, panjang. Untuk kursinya ini dari Aldila, berbahan beludru, asik nih, hangat. Udah jamin hangat kalau bahan beludru. Cuman memang agak sulit perawatannya ya kalau nggak dibersihin, di vakum, karena takutnya ada debu-debu gitu, tebel, terus ada kutu jadinya ya. Untuk bagian atasnya kompartemennya terbuka. Di sini ada stop kontak buat cas handphone, tidak bisa buat cas power bank dan laptop ya, riskan untuk konslet. Yang kanan ada situ di tengah, ini mungkin ada nih di balik barang ini, cuman gak enak punya orang. Di depan juga ada tuh, kanan kiri, karena di lover AC nya masih lover AC lama, Jet Bus 1 ya. Cuman ada lover AC nya model ini bisa diputar 360 derajat. Terus ada lampu, ada speaker. Ini ada pegangan handrail nih, jadi kalau mondar-mandir lewat selasar pegangannya ini ya teman-teman, jangan pegangan kursi. Kasihan orang lagi duduk, kita pegang gini, goyang-goyang, keganggu dia tidurnya. Nah untuk fasilitas onboardnya dapat ini nih, selimut bahan wol tebel, terus ada bantalnya hijau army banget nih, renda-renda ya, bus-bus klasik nih kayak gini nih, ada renda-rendanya, kotak persegi gitu, enak sih, agak tebel nih, nice, nostalgia lagi nih sama si hijau ya. Ini di ruang istirahat kru atau kandang macan. Nah ini ada bener nih kursi buat smoking room ya, karena ini ada asbaknya tuh. Tutup dulu ya buat ngeliat toilet. Nah ini toiletnya, hanya digunakan ketika buat buang air kecil aja ya teman-teman, tidak bisa buat buang air besar, dan digunakan ketika bis sedang berjalan. Ya inilah kondisi toiletnya, harap maklum ya. Udah lama busnya. Di sini saya dubbing sementara ya teman-teman, karena lagu di bus kena copyright. Nah saya ada duduk di sebelah kiri nomor 1A, posisi dekat jendela, jadi bisa nemplok di jendela nih kalau tidur ya, sambil bisa ngeliat ke arah luar. Depan kita ada panel listrik dan ada jaringnya nih, enak kalau di depan ada jaring, nggak kayak di belakang tadi tanpa jaring. Kemudian untuk ruang kakinya, legroomnya di sini enak, di sebelah sini ya bisa selonjoran, dan sebelah kiri juga tuh bisa nyempil di sana. Nah itu ada tempat botol juga, itu tempat botol buat kru sih sebenarnya, buat naruh botol aqua. Tapi bisa saya pakai sih kalau belum ada. Nah ini kita di sebelah kanan, dia lebih mundur ya jaraknya, dan dia lebih sempit ternyata tuh, walaupun nggak ada panel listrik. Mundurnya sekitar 8 cm lah, atau 10 cm dari tempat saya ya, ini jaraknya tuh. Ya kalau di tempat saya sih kayaknya lebih enak sih, lebih aman ya, kayak kakinya tuh masih bisa enak selonjoran lurus.
masih jauh dari panel listriknya dan nyempil. Coba kita sebelah kanan duduk deh ngetes. Kalau tes di sini sih agak miring dia selonjorannya karena partisinya lebar ya. Tapi sebelah kanan juga ada sempilan dikit sih itu. Ya better sebelah kiri sih. Dan ini dia selendangnya di dalam, nggak menghalangi penumpang ya, karena dia agak maju ke depan. Enak nih los. Terus yang enak nih, aduh mantep nih, dapat mobil kayak gini ya, single glass ya, walaupun di bagian atasnya diblok sama kaca film solid banget, jadi biar nggak terlalu silau kayaknya drivernya. Terus kasih kertas kado juga tuh, tapi kita bisa leluasa nih, enak ke depan ngeliatnya, nggak terhalang sama bando gitu ya, kayak bis-bis model ke double glass. Ini enak single glass. Oke, ini yang memang kita incar dari awal-awal pengen naik sini nih, Pekanbaru Jakarta. Ini masih standby lagi sih di jalur di terminal ya. Jadi kayaknya fixnya jam 2:30 nanti. Dari ini kan rupanya. Dari gua langsung. Tapi ini minuman bayar nggak? Enggak, gratis itu. Yang punya kita aja bayar 20.000. Ayo nggak tahu. Iya, Mak. Lihat kamu kan antar dia kan. Kemarin apa sih? Ada kalau saya. Ya masih sekitar 10 menit lagi kita berangkat, 1:30 ya jalan ya. Standby bus kita Lorena di sini, dan ini ada Sun. Ini kelas eksekutif nih, biasanya ke arah Solo dia ya. Bodi Laksana SR2 XHD Prime. Ini dia nih, ke arah Jogja Solo, tapi ini yang tronton ya. Single glass, keren banget ya, single glass mantap. Karoseri Adi Putro. Ini menggunakan sasisnya Scania K410IB. Mantep lah ini. Ini biasanya kapasitas sekitar 50 kursi ya. Jaraknya agak rapat-rapat tuh di dalam. Jadi kalau khusus yang tronton ini untuk kelas-kelas bisnis, bukan eksekutif. Kalau eksekutif ini kapasitasnya sekitar 36 atau 38 kursi. Kalau kemarin saya naik yang sebelumnya ya, tapi yang single glass itu kapasitasnya 38. Di sana ada juga Sun tuh. Sana pakai 500 RF 2542. Pakai Mercy ya. Tronton juga. XHD Prime karoseri Laksana, itu udah SR3 dia. Kopi instan dulu ya. Soalnya tadi mau ngopi di agen tuh di sana nggak sempet, udah jalan masuk ke arah jalur sini ya. Akhirnya ya udah kopi-kopi dingin gini aja lah sambil nunggu bus ini berangkat 2:30. Oke teman-teman, ini sebentar lagi berangkat dan kebetulan alhamdulillah ketemu temen yang ini favorit saya nih. Waduh. Mas Irja. Saya sering nonton vlog beliau. Mas Irja, sering lihat videonya Om Jarwis, dan ini Masya pertama Allah. kali nih bertemu. Masya Allah. Jadi Pas di jauh lagi nih. Iya, pas ketemu di Pekanbaru ya. Iya, di Pekanbaru. Mas Irja naik apa? Sun ya? Saya naik yang ini, Siwangi Antar Nusa ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Armada paling premium di jalurnya. Iya, kapasitas 52 seat. 52 seat. Dia eksekutif 52 seat ya. Eksekutif 52 Dia nggak ada seat. yang di bawah 52 seat kalau Sun ke Bengkulu. Kalau Bengkulu yang di bawah 52 menuju ke arah itu Padang, Sumbar. Itu yang ke Padang itu 50 seat. Eksekutif Scania K410 CB. Sama yang armada biasa 38 seat itu kalau salah ke Bukit Tinggi. Oh, ke Bukit Tinggi. Ya, jadi Iya, yang iya. trontonnya dipakai ke Padang. Iya, rata-rata memang tronton tuh dipakai untuk kapasitas untuk yang 50 seat Ya, tuh dia. 40 ke atas lah. Karena bebannya berat ya. Beban berat gitu. Ini kan butuh armada sasis panjang. Ah iya. Buat legroom. Kalau kayak biasa bikin 50 kan, sempit banget. Ini perjalanan 30 jam. Iya, lebih. 30 jam. Iya. Aduh, ini saya senang banget nih. Beliau kan kebetulan tinggalnya sekarang udah di Sumatera, di Aceh ya Mas ya? Di Sumatera. Di Sumatera. Om Jarwis, nanti kalau ke Aceh
kabarin saya. Insya Allah Mas Irja. Mas, ini udah 2:30 lewat, saya mesti berangkat lagi. Hati-hati, sampai ketemu lagi nanti. Sama-sama Mas Irja. Sehat-sehat ya Mas, sukses di jalan. Selamat Mas. Ya, Assalamualaikum. Sekarang jam 14.45 bus berangkat dari terminal Payung Sekaki Pekanbaru menuju ke arah Jakarta, Bandung. Masjid Al Aziz bagus nih, fasadnya sederhana tapi simpel bagus. Armada PO Lorena yang diberangkatkan pada hari ini tanggal 10 Agustus 2024 cuman ada satu bus ini aja. Biasanya dua ya yang menuju ke arah Pulau Jawa, yaitu yang ke Bogor dan yang ke arah Bandung. Saya nggak tahu ini nanti bus ini jatahnya untuk Bogor atau Bandung, karena nanti pembagiannya kita akan transit lagi di kantor PO Lorena yang ada di Palembang. Jadi untuk saat ini penumpang yang ke arah Bogor dan Bandung disatukan dalam satu bus. Jadi nomornya sempat ada yang dipindah nih oleh petugas resmi PO Lorena yang ada di terminal tadi Payung Sekaki. Untungnya saya yang duduk di hot seat ini nggak dipindah oleh petugas PO Lorena tadi. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya dipindah saya tetap nggak mau sih sebenarnya. Soalnya saya udah jauh-jauh hari, 1 pekan sebelum keberangkatan saya udah pesen tiketnya ke Pak Salomo. Kru yang bertugas pada hari ini di Lorena LE151 untuk driver pertamanya yaitu Bang Bangkit. Bangnya ada 2 ya, Bang Bangkit. Ini aja deh, Pak Bangkit. Nah, beliau dibantu oleh co-driver Bang Yuman, sebelahnya ini warna ungu. Dan untuk driver keduanya yaitu Pak Turnip. Beliau sedang ada di belakang di ruang istirahat kru. Jadi total kru yang bertugas di PO Lorena itu 3 orang. Hari ini Pekanbaru lagi panas dan gerah. Tadi saya baru jalan nggak jauh sih ke rumah makan tadi aja, keringat bercucur deras di badan ya. Mungkin belum adaptasi ya kita yang ada di Jawa nih kalau tinggal di Pekanbaru panas kayak gini. Tapi tadi saya lihat kok orang-orang di Pekanbaru putih-putih ya. Kita yang tinggal di Jawa malah hitam. Kalau saya tinggal di Pekanbaru mungkin kulit makin kelam kali ya. Dari sini kita belok ke kanan. Kalau lurus itu ke pusat kota Pekanbaru. Jadi untuk bus-bus itu biasanya lewat sini nih, ke Jalan Pasir Putih. Jumlah penumpang yang naik dari terminal Pekanbaru Payung Sekaki sampai sejauh ini yaitu sekitar ada belasan orang. Jadi belum full seat karena kita masih menyambangi agen-agen Lorena yang lain di depan. Teman-teman bisa beli tiketnya melalui online atau melalui agen-agen di kota masing-masing. Tapi kalau saran saya sebaiknya dari agen aja ya, jadi bisa menghidupkan agen-agen. Kalau dari segi harga sih sama aja ya dari agen maupun online. Kayak di Traveloka nih 655, kemudian melalui website resminya PO Lorena yaitu lorenastriptransport.com sama juga harganya 655. Tapi yang agak mahal di Redbus, selisihnya Rp20.000. Kalau di Redbus itu Rp675.000.
Sekilas tentang perjalanan PO Lorena. PO Lorena didirikan pada tahun 1970 oleh Bapak Gusti Terkelin Surbakti. Beliau ini berlatar belakang tentara angkatan darat. Makanya armadanya itu liverinya dominan berwarna hijau army ya. Nah, di tahun tersebut bus Lorena itu baru melayani jurusan Jakarta Bogor aja PP. Tapi pada tahun 1975 mulai merambah ke Jakarta Bandung. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1984, PO Lorena mulai merambah ke kota-kota lain, ekspansi menuju ke arah Surabaya, Denpasar, Bali ya, kemudian ke arah Sumatera, termasuk menuju ke arah Pekanbaru ini. Nah, sebelum kita ngegosipin PO Lorena lebih jauh lagi, kita ini dulu ya, break dulu sejenak. Kita nikmati perjalanan dulu di jalur lintas timur Sumatera ini. Kalau jalan pas-pasan gini dua arah, kalau ada satu yang mogok atau kecelakaan biasanya macetnya jadi agak panjang tuh. Lihat tuh depan, lihat-lihat sekeliling. Nah, ini ada rumah enak banget kayaknya, asri gitu, dikelilingi sama hijau-hijau pepohonan. Masya Allah, adem kayaknya. Saya coba pantau dari Google Map, ternyata nih panjang nih macetnya, merah sama kuning. Ini sampai ke kota kecamatan Bandar Seikijang. Ya wes lah, kita bersabar-sabar.
Oke, kita sudah melewati kemacetan. Sekarang kita ngomongin Lorena dulu yuk. Kita gosip. Jadi di era tahun 90-an, Lorena sebagai raja jalanan dikenal juga sebagai busnya orang-orang kaya. Pokoknya kalau naik Lorena tuh kayaknya bangga gitu pas turun dari bus masuk ke rumah makan. Orang-orang pada ngeliatin gitu. Apalagi kalau pas kita bawa kendaraan sendiri, kalau mau disalip Lorena tuh kayaknya udah jiper duluan nyalinya tuh para sopir-sopir mobil pribadi ya. Dan saya pertama kali naik Lorena itu dari Solo menuju Jakarta karena penasaran aja. Jurusannya trayeknya pada waktu itu sih Surabaya ya menuju Jakarta. Cuman saya karena kepengen banget naik Lorena, naiknya dari Solo aja waktu itu Terminal Tirtonadi. Dan ketika perjalanan di Pantura tuh saya ngerasain sendiri ya, kayaknya bus ini udah lari kenceng, udah mentok nih giginya. Ternyata masih ada sisa satu lagi. Jadi makin ngacir tuh busnya. Alhamdulillah jam 5:04 kita tiba di kota Pangkalan Kerinci, Riau. Kota Pangkalan Kerinci ini termasuk pusat kotanya agak besar sih dibanding kota-kota sebelumnya, karena ini ruas jalannya lebih lebar. Nah ini kalau ke kiri ini belok kita ke arah Jalan Lingkar, tapi kita tetap lurus ya karena yang menghampiri agen PO Lorena yang ada di kota Pangkalan Kerinci. Nah di sini juga banyak sih agen-agen bus lainnya. Ke agen Lorena di Pangkalan Kerinci jam 17:20. Cari snack di sini apa ya? Ada warung nggak ya? Barang Theo Prayogo. Ada Indomaret tuh kalau jual-jual snack. Bang, boleh ke Indomaret beli roti? Ya, boleh ya? Oke. Alhamdulillah diizinin. Nice. Asik nih Lorena ya. Mantap lah. Cuman kayaknya pas tanjakan agak kempos ya powernya. Sepanjang jalan di belakang tuh tadi ini ya pada jualnya nasi gitu. Roti jarang, beli roti dulu deh. Lumayan nih udah dapat roti dan minuman, minimal punya stok sampai besok pagi. Terus tadi saya iseng-iseng nanya krunya, di sini kok jarang tukang gorengan kayak di Jakarta ya? Oh ternyata memang krunya sengaja nanti depan mau berhenti lagi beli gorengan. Wih mantep nih kita nambah gorengan ya buat cemilan. Dan mereka juga bilang kalau nanti mereka yang akan beliin gorengan ke saya. Waduh nggak enak banget ya. Kayaknya dari kemarin naik peosan makan juga gratis, sekarang mau dibeliin. Kayaknya muka saya tampang kelihatan orang susah kali ya. Apa aja nih, Mas? Saya tahu, bang ini aja. Enggak ini. Gak usah ini bang. Udah biarin. Udah jangan. Ini saya pakai saya. Ini berapa? Saya tahu berapa sih satunya? 5.000-nya Pak. 5.004 tahu. Tahunya Tahu. Ini apa aja? Tahu tempe. Tahu 3. Ini apa sih bang? itu godok cemplung. Ini tempe sama Itu bakwan. Berapa? Bakwannya Bawannya 3. sama pisang. Udah itu aja bang. 2 lagi. 2 lagi apa ya? 10.000. Ini. Itu apa nih? Ya, ini pisang dalamnya. Oh dalamnya pisang. Tahu aja deh bang. Tahu aja. Siapa Tadi duit 100 ya. Tadi yang abang tadi udah ya? Ya udah. Habis ini. Berarti 30. Tahu pak. Tahu sama Iya. campur 10.000.
Wih, penumpang dipersilakan beli gorengan nih, asik ya. Jadi ngemil sebelum sampai tiba di rumah makan, soalnya jauh di Simpang Raya. Simpang Raya tuh mungkin sekitar jam 8 malam. Ini kalau gorengannya di sini gede, terus harganya 5.004, murah loh ini. Kalau di Jakarta mungkin satunya 1.500, 5.003 atau berapa ya, 6.004 kali ya. Banyak penumpang yang pada turun ganjal perut. Tadi abang gorengannya sampai bingung gitu mau nerima duit yang mana, duit saya apa duit Bang Yuman krunya. Cuman saya bilang enggak, pakai duit saya aja semuanya. Soalnya nggak enak ya, mereka kan sedang bekerja. Kalau perlu malah kita yang talangin supaya bisa menjalin kedekatan dengan para kru selama perjalanan dari Pekanbaru ini menuju ke arah Jakarta. Panjang juga nih jembatan Kerinci dan sungainya luas. Dan informasinya beberapa bulan lalu sungai ini meluap dan akhirnya mengakibatkan banjir sampai ke pemukiman dan perkebunan sawit. Dan pada waktu itu bus-bus dialihkan ya, dan memakan waktu agak lama kalau diputar. Nah ini dia, banyak bibit sawit yang akhirnya mati bertebaran itu. Waduh, berapa hektar ini, rugi ya. Yang warna coklat-coklat kering itu karena dulu terendam banjir beberapa bulan lalu. Paling yang masih bertahan tuh yang udah agak tinggi gitu ya. Dan yang sebelah kanan ini juga sisi kanan. Di era tahun 90-an dan tahun 2000 itu PO Lorena mengalami awal masa kejayaannya. Armadanya keren-keren dan banyak tersebar di beberapa kota yang sudah diekspansi ke arah Jawa, Bali dan juga Sumatera. Dan pada tahun 2008 sampai 2018 PO Lorena dipercaya untuk menjadi operator angkutan kota, yaitu bus Transjakarta. Unitnya ada 47 unit bus yang gede-gede, yang termasuk bus yang gandeng Transjakarta ya. Selain itu PO Lorena juga sudah merambah ke masuk ke shuttle bus ke bandara dan beberapa divisi lainnya di dunia transport. Jadi termasuk perusahaan besar yang memiliki kemajuan yang pesat banget nih PO Lorena. Dan pada tahun 2014 PO Lorena di bawah naungan PT Eka Sari Lorena sudah mulai go public perusahaannya. Ada sekitar 42% sahamnya itu dijual ke publik ya, atau sekitar 150 juta lembar saham. Nah kalau saya amati itu dari 2014 ketika PO Lorena sahamnya sudah dijual ke publik, kayaknya perkembangan untuk divisi akap itu menjadi kurang perhatian. Tapi ini menurut saya pribadi ya, opini pribadi. Mungkin bagi para pemegang saham tuh untuk divisi akap kurang menjanjikan dan kurang mendapatkan profit yang besar kali ya. Namanya publik kan pengennya dapat profitnya besar gitu loh. Ya sempet sih tahun 2020-an kurang lebih ya, itu akhirnya PO Lorena dan Carina itu melakukan peremajaan bus untuk akap. Tapi cuman sedikit sih, paling di kelas sleeper dan double deckernya, karoseri Laksana SR2. Tapi termasuk telat banget ya, karena PO lain sudah punya SR3 karoseri Laksana.
Karena unit armada yang melakukan peremajaan itu juga baru sedikit, nggak sampai 10 buah, maka prioritas bus-bus yang baru itu digunakan untuk jalur-jalur yang agak ramai, contohnya ke arah Jawa Timur, Malang, Surabaya, terus ke arah Palembang, ada juga ke arah Madura, tapi itu pun juga kayaknya sih di rolling ya. Tapi kalau untuk yang Madura itu dia sudah fix dari PO Carina yang sleeper. Belum ada 1 tahun dari sekarang saya pernah naik bus Lorena yang keluaran terbarunya double decker SR2 karoseri Laksana. Di sana teman-teman banyak yang komentar di video saya tersebut kalau untuk divisi Sumatera, terutama divisi Pekanbaru tuh kayaknya seperti dianaktirikan. Armadanya tuh masih pakai armada lama dan aduh kayaknya agak miris lah. Dari mungkin tampilan eksterior, kemudian juga fasilitas interior yang ada di dalamnya tidak seperti bus-bus Lorena dan Carina yang ada di Jawa. Dan akhirnya saya ngerasain sendiri nih, merasakan Lorena yang divisi Pekanbaru. Memang seperti kayak ya paling beda lah dengan Lorena yang di trayek yang lain ya. Kayak contohnya ini, aduh sayang banget, perjalanan jauh, padahal ini trayek terjauhnya Lorena ya. Dari Jakarta atau dari Bogor, Bandung itu menuju ke Pekanbaru sebaliknya dengan perjalanan lebih dari 30 jam itu tanpa ada USB port untuk cas handphone tuh, aduh buat saya sih itu sangat disayangkan ya. Harusnya kan bisa di custom ya. Cuman ya tadi itulah, karena ini perusahaan sudah go public, kayaknya ya seperti dianaktirikan. Walaupun di bus ini disediakan fasilitas stop kontak untuk cas handphone di bagian kompartemen di bagasi atas, cuman kan itu jarang-jarang ya, jadi bisa gantian dulu dengan penumpang lain. Dan kemudian ini agak jauh dari posisi kita, jadi kalau ngecas handphone kita ketiduran kayaknya agak was-was gitu.